Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai narasumber yang ada di belakang Koramil Pasirian. Tahun 49 mendapat perintah umum dari Batalion Ketungge di bawah pimpinan Mayor Santoso terhadap 4 kompi di wilayah Pasirian, antara lain kompi CPM Detasemen 613 di bawah pimpinan Letnan 2 Amir Supardi, itu bapakku. Kemudian Letnan 2 Abdul Jalal dari kopi Kiai Ilyas. Kemudian Letnan 2 Slamet Wardoyo di bawah pimpinan Slamet Wardoyo. Yang terakhir yaitu kopi Sukertio di bawah pimpinan Letnan 2 Sukertio. Kan namanya ada di monumen, Pak Sukertio, Pak Slamet Wardoyo, Pak Abdul Jalal, Pak Amir, itu ada di Tugu Pahlawan tanggal 11 Januari hari Selasa Wage jam 16 alias jam 4 sore ya. Itu pertempuran antara kompi CPM Detasemen 613 di bawah pimpinan Letnan 2 Amir Supardi. Gugur seorang pahlawan pejuang sebanyak 28 orang, dan pihak Londo yang mati itu 60 orang di monumen itu, ya, di kawasan hamparan itu sawah di belakang, di selatan dikit itu ada gerbong kereta api itu. Iya. Nah, di gerbong itu nyerang dari itu, berlindung di gerbong. Akhirnya kehabisan amunisi, waduh wudune ya bacok-bacokan sampai ada yang tuh. Kalau yang bertanya, bagaimana kondisi bangunan ini sekarang? Apakah masih asli atau sudah banyak renovasi? Dan bagaimana upaya masyarakat atau pemerintah menjadi kelestarian bangunan itu? Mestinya pemerintah tahu diri untuk melestarikan monumen itu, tapi kenyataannya ngecat itu bisa ngecat untuk negara. Itu bukti, kan ada tulisan di kono, bangunan ini milik pemerintah, jangan diganggu ya kan, ada tulisan. Ngecat itu bukan pemerintah, sampai kayak gitu. Kalau ya kemarin aja saya lewat itu kampung ini Julian namanya Dibu. Tak panggil tak konversi monumen. Kan dulu banyak apa rumput-rumput ilalang itu. Tapi sekarang masih banyak. Ya itulah bukti tidak ada satu kepedulian dari pihak pemerintah kurang memperhatikan prasasti peninggalan sejarah. Daripada kalian diajak urunan rekreasi naik bis ke luar daerah, lebih baik berwisata ke tempat-tempat perjuangan. Di sini ada, di Condro ada, di Gondorujo markas pertempurannya Jepang di bawah pimpinan Kolonel Arakawa. Ada Jalan Ketung ini. Iya. Nah itu. Bangunan ini dibangun di lokasi tersebut, dan mengapa penting untuk mempertahankan bangunan peninggalan monumen seperti ini? Khusus yang di Jawa itu adalah tempat kejadian perkara, TKP-nya di situ. Kalau bahasa polisi TKP, iya kan? Ya. Tempat kejadian perkara pas di situ ya. Di situ pertempurannya, di situ matinya, gugurnya pahlawan di situ. Kira ada di relnya. Oh bukan, rel itu ada gerbong. Iya. Gerbong itu dinaiki rondo. Nah dari Belanda itu balik dalam gerbong itu menyerang dari sawah-sawah, dulu kan sawah. Iya. Bapak saya kena ini tembakan. Oh, serai dari Pak Rufi.
siapa yang sekarang bertanggung jawab atas merawatnya monumen di Bogor itu, Pak? Sampai saat ini mestinya pemerintah daerah mestinya sesuai dengan konsekuensi logisnya, pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk melestarikan dan merawat dan lain sebagainya. Itu tanggung jawab pemerintah. Tapi kenyataannya yang ngecek dulu teman-teman dari Trade Utara Rakyat Indonesia Pelajar Jadi yang ngurus sekarang itu tentara itu. ini dari pemerintah. Jadi mestinya Pak Camat perintah Pak Kades perintah Pak Kasem, Pak Sidul, Pak Kampung untuk membersihkan contohnya gitu. Setiap Tapi belum ada kayak gitu. ya buktinya kenyataannya kalau kamu lihat itu kan Agak terbengkalai. saya tadi nganter cucu saya SD Al-Uswar dan setelah pulang dari sekolah kan ada upacara anak pelajar di pakai baju batik di situ saya lewat aja nolong selesai. Siapa yang bangun monumen dan siapa arsiteknya? Semuanya yang bangun inisiatifnya itu dari pemerintah, arsiteknya juga dari pemerintah. Kalau nggak salah waktu itu arsiteknya Insinyur Santoso, Lumajang waktu itu. Pak, lanjut Iya, Bu. caranya. Mengapa kapan bangunan ini pertama kali dibangun dan selesai dikerjakan? Dan mulai kapan dijadikan cagar budaya? Dibangun itu sekitar persiapan dibangun itu tahun 75. Selesainya tanggal 10 November tahun 75 dan dijadikan cagar budaya oleh pemerintah kabupaten 1 tahun setelah tahun 75. Jadi tahun 76 ada tulisan itu milik bangunan milik cagar budaya kan gitu. Iya. Itu prioritas penanganannya pemerintah daerah. Kalau masih sekedar untuk kayak gitu ya oke. Sampai nama-nama pejuang yang gugur 28 orang yang pecah itu di monumen kan tahu kan pakai kaca ditutup dengan batu. Nama-nama 28 yang gugur di monumen di bawah itu. Oh iya, Pecah itu ditutup. berarti awalnya ada Iya ada supaya aman kan gitu. Ya, itu salah satu tidak terawat itu contohnya kayak mana. Jadi masyarakat sekitar itu tidak ikut memperhatikan, tidak ikut merasa memiliki. Kalau saya bicara kayak enak ini ngomong menjadi kue bapak nih keliru. Pendapat gitu kan keliru, itu bukan milik orang tua saya, itu milik bangsa gitu. Pak, izin bertanya, apakah daerah di sekitar Tugu Pahlawan ramai dikunjungi orang? Ya selalu dikunjungi dan kalau ada hari-hari besar nasional kayak tadi 10 November itu kan dibuat upacara gitu. Tapi kalau untuk merenungkan tidak pernah karena kerangka pejuang waktu itu sudah berada di TMP Lumajang, sudah dipindah di TMP. Kerangka pejuang yang dulu dimakamkan waktu itu di pemakaman Joho yang di Balai Dusun Joho itu di depan Pak Put Kesehatan. Iya. Itu ada makam dibongkar langsung ditaruh di pendopo kecamatan Pakilian. Paginya dikirim ke Taman Makam Pahlawan Kabupaten Lumajang.